Langit senja di desa Banwakala terlihat suram, seakan menyimpan nestapa yang belum reda. Angin berembus lembut melewati pepohonan bambu, mengeluarkan suara mendesis seolah bisikan dari masa silam. Di tepi hutan itu mengalir sungai tua berwarna kehitaman, dikenal dengan nama Sungai Kematian oleh penduduk sekitar. Tidak seorang pun berani mendekat kala matahari tenggelam, karena cerita-cerita turun-temurun menyebut sungai itu sebagai tempat terakhir bagi arwah gentayangan. Dulunya, sungai itu merupakan sumber kehidupan. Para petani mengambil air dari sana, anak-anak berenang saat musim kemarau. Tapi semenjak kejadian aneh 2 dekade lalu, semua berubah. Belasan jasad ditemukan mengambang, wajah mereka membiru, matanya menatap kosong ke langit. Sejak saat itu, pemerintah desa memasang pagar kayu dan larangan keras untuk mendekati aliran air tersebut, terlebih setelah gelap. Maya, seorang gadis berusia 21 tahun, baru kembali dari perantauan. Ia pulang untuk merawat ibunya yang sedang sakit keras. Rumah mereka berada di ujung desa, hanya beberapa ratus meter dari aliran sungai terlarang itu. Ayah Maya telah lama meninggal dan satu-satunya keluarga yang tersisa hanyalah sang ibu, Bu Sari, yang kini terbaring lemah di pembaringan. Ketika malam tiba, Maya kerap mendengar suara lirih dari arah sungai. Bukan suara air, melainkan semacam nyanyian yang mendayu-dayu seperti seseorang memanggil. Ia mengira itu hanya khayalan, sampai suatu malam ibunya menggigil hebat lalu berbisik, "Jangan dekati sungai itu, nak. Pemanggil sudah bangkit lagi." Ucapan itu menggantung di benaknya. Siapa pemanggil yang dimaksud? Apa hubungannya dengan sungai? Pertanyaan itu menggerogoti pikirannya, terlebih ketika satu persatu warga mulai menghilang secara misterius. Anak kecil yang bermain di halaman, seorang nelayan yang berangkat subuh dan tak pernah kembali, hingga tetua desa yang ditemukan tak bernyawa di depan gerbang rumahnya dengan wajah menghitam dan kuku-kuku panjang mencengkeram dada sendiri. Maya merasa terusik. Ia ingin mencari tahu kebenaran di balik legenda Sungai Kematian. Dengan bekal keberanian dan rasa penasaran yang kian membuncah, ia mulai menyelidiki jejak-jejak lama. Bertanya pada orang-orang yang masih ingat kejadian puluhan tahun silam. Ia mendatangi Mbah Rusdi, pria tertua di desa yang kini tinggal sendirian di rumah panggung kecil yang tampak rapuh dimakan usia. "Pemanggil itu bukan manusia," ujar Mbah Rusdi sambil menatap ke langit-langit rumah yang bocor. "Dia muncul ketika batas antara dunia ini dan yang lain mulai tipis. Dan sungai itu gerbangnya." Penjelasan Mbah Rusdi terdengar gila, tapi sorot matanya sungguh. Ada ketakutan di sana, ketakutan yang tak bisa dipalsukan. Maya mulai mencatat semua informasi yang ia temukan, berharap bisa menghubungkan semua keping misteri. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan sedang menantinya. Sebuah rahasia tua yang telah dikubur dalam lumpur sungai itu mulai menguak. Dan ketika malam berikutnya tiba, Maya menyadari satu hal. Dia bukan sekedar pengamat. Dia bagian dari kisah itu. Keesokan harinya, Maya terbangun lebih pagi dari biasanya. Suara-suara aneh masih terngiang di kepalanya, seperti lantunan mantra yang mengendap di bawah sadar. Ia mengecek keadaan ibunya yang masih terlelap, lalu berjalan ke dapur, namun mendapati air sumur berubah keruh. Saat hendak menimba, aroma anyir seperti darah menguar dari dalam timba. Ia membeku, menahan napas, kemudian perlahan menutup penutup sumur
sambil bergidik. Di balai desa, suasana mencekam. Beberapa warga berkumpul sambil membicarakan kejadian semalam. Ternyata Pak Yadi, penjaga malam, ditemukan tak sadarkan diri dekat pos ronda. Tubuhnya basah kuyup meski hujan tak turun, dan mulutnya berbisik, "Tolong, dia datang lagi," sebelum akhirnya pingsan kembali. Kepala desa pun meminta warga untuk tidak keluar malam hingga waktu yang belum ditentukan. Maya mencatat semua kejadian dalam buku kecilnya. Ia merasa ada pola dari setiap insiden. Semua korban ditemukan dalam keadaan basah, seolah baru keluar dari dalam air. Entah bagaimana, semuanya seolah berkaitan dengan sungai. Ia pun kembali menemui Mbah Rusdi, meminta penjelasan lebih dalam. Namun kali ini, lelaki tua itu tampak enggan bicara. "Kalau kau gali terlalu dalam, nanti kau sendiri yang akan ditarik masuk," gumam Mbah Rusdi dengan pandangan kosong. Pemanggil itu tak suka diganggu. Pulang dari rumah Mbah Rusdi, Maya mulai merasa ada yang mengawasinya. Setiap langkah diiringi oleh desiran rumput, setiap bayangan seperti bergerak sendiri. Bahkan di dalam rumah, ia merasa tidak benar-benar sendiri. Suara-suara aneh muncul dari loteng yang tak pernah ia kunjungi sejak kecil. Malam itu, Maya nekat menyusuri pinggiran sungai. Ia membawa senter, menyusuri semak dan batuan licin di tepi aliran yang kini tampak lebih gelap dari biasanya. Tiba-tiba, sinar senternya menangkap sesuatu. Sebuah boneka kayu mengambang di permukaan air. Wajahnya retak, matanya digantikan oleh manik-manik hitam pekat, dan di dadanya terukir tulisan kuno yang tak dimengerti Maya. Ia nyaris terpleset mundur, lalu segera berlari pulang sambil menggigil. Setibanya di rumah, ia mendapati pintu terbuka. Jantungnya berdegup kencang. Ia memanggil ibunya, namun tak ada jawaban. Dengan hati-hati ia menyelusuri setiap ruangan, hingga akhirnya mendapati ibunya berdiri di pojok kamar, menghadap tembok. Tubuhnya kaku. Ia memanggilnya, menyentuh bahunya. Saat itu, Busari menoleh perlahan, matanya merah dan bibirnya bergetar, menyebut satu nama yang membuat darah Maya membeku. Rante. Nama itu tak dikenal Maya, tapi dari cara ibunya menyebutkannya, terasa jelas. Itu bukan sekedar nama, dia adalah sesuatu yang mengancam. Maya buru-buru menyelimiti ibunya, memintanya tidur kembali. Malam itu, hujan turun tiba-tiba, dan suara-suara dari luar jendela terdengar lebih jelas, seperti langkah kaki yang berjalan di air dangkal, dan suara seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Pagi harinya, Maya mendatangi perpustakaan desa, tempat di mana catatan-catatan lama disimpan. Ia menemukan sebuah buku tua berdebu yang mencatat sejarah kelam desa. Di halaman tengah, ia membaca tentang seorang dukun air bernama Rante yang dihukum mati karena memanggil roh-roh sungai untuk membalas dendam atas kematian anaknya. Jenazahnya dibuang ke sungai, tepat di tempat yang kini disebut Sungai Kematian. Hati Maya semakin sesak. Rasa takut bercampur marah, sebab tak seorang pun selama ini benar-benar terbuka padanya. Mereka menyembunyikan kebenaran, membiarkan teror itu tumbuh kembali, dan yang lebih buruk lagi, ibunya tampaknya memiliki hubungan dengan kisah masa lalu tersebut, entah sebagai saksi, korban, atau justru bagian dari pemanggilan itu sendiri. Hujan deras mengguyur desa malam itu, seolah langit pun tahu kengerian akan memuncak. Maya duduk di ruang tengah, buku tua terbuka di pangkuannya, sementara kilat menyambar di luar jendela. Setiap petir yang menggelegar seakan memperjelas suara jeritan dari kejauhan. Jeritan yang tak berasal dari dunia ini. Tubuh Busari kembali menggigil.
Mulutnya terus menyebut nama Rante dalam nada yang lebih menyerupai doa terbalik. Tepat pukul 2 dini hari, suara ketukan bergema di pintu rumah. 3 kali, pelan namun penuh tekanan. Maya membeku, mendekati pintu perlahan dengan sebatang pisau dapur di tangan. Ia mengintip dari celah jendela, tak ada siapapun. Tapi tanah di depan rumah basah oleh jejak kaki telanjang, mengarah ke sumur tua di samping rumah yang sudah lama ditutup. Tanpa pikir panjang, Maya membuka pintu belakang dan menyusuri jejak itu. Langkahnya gemetar saat melihat penutup sumur terbuka. Air di dalamnya berwarna pekat dan sesuatu terlihat bergerak di bawah permukaannya. Tiba-tiba, tangan kurus dengan kuku panjang mencuat dari dalam sumur, menggapai udara malam dengan gerakan menyentak. Maya mundur, namun suara dari dalam kepalanya menahan langkahnya. Kau belum tahu semuanya. Maya lari masuk rumah, menggembok pintu. Tapi ketika ia sampai di kamar, ibunya sudah tak ada. Hanya selimut tergeletak di lantai, basah seperti habis dicelupkan ke dalam air. Di dinding kamar, tertulis dengan lumpur, "Darah harus dibayar darah." Tak ada waktu untuk panik. Ia sadar, ini lebih dari sekadar kutukan. Ini pembalasan. Berbekal buku tua dan keberanian yang tinggal setengah, Maya menuju rumah Bahrusdi lagi. Namun ia mendapati pintu terbuka lebar dan tubuh Bahrusdi tergantung di loteng. Wajahnya membiru, matanya terbuka lebar seolah menyaksikan sesuatu yang tak terjelaskan. Di bawah kakinya, tanah menghitam dan bergetar seperti napas makhluk raksasa. Dalam kegilaan malam itu, Maya mencoba membaca mantra pemutus ikatan yang tertulis dalam bahasa kuno di buku tersebut. Ia tahu ini pertaruhan. Ia tahu dirinya bisa mati. Namun satu-satunya jalan untuk menyelamatkan desa dan ibunya adalah mengakhiri keterikatan antara roh jahat dengan sungai kematian. Maya berjalan menuju sungai dengan mata basah dan langkah tertatih. Hujan belum juga reda. Di tepian, ia membakar boneka kayu yang ditemukan sebelumnya sambil membaca mantra dengan suara lantang. Api menyala meski basah, pertanda roh mulai terguncang. Dari dalam sungai, makhluk hitam bertubuh lumpur muncul, membawa wajah-wajah korban yang mengambang dalam genangan pekat. Makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya memandangi Maya dengan tatapan kosong, lalu merangkak perlahan ke arah gadis itu. Maya tetap membaca, suaranya nyaris tenggelam dalam angin dan gemuruh air. Makhluk tersebut memekik, tubuhnya mulai retak, dan dari dalamnya terdengar suara anak kecil menangis, suara anak Rante yang selama ini menjadi pemicu amarah. Dalam sekejap, makhluk itu hancur menjadi lumpur, terserap kembali ke dalam sungai. Air mendadak jernih, dan langit berhenti menangis. Maya terjatuh ke tanah. Tubuhnya lemas, tetapi hatinya lega. Namun belum sempat ia berdiri, sebuah tangan mencengkeram pergelangan kakinya dari dalam lumpur. Tangan ibunya. Tubuh Busari muncul, namun wajahnya bukan lagi milik seorang manusia. Rambutnya menutupi sebagian wajah, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara parau. Kau memanggilnya kembali. Maya menatap wajah ibunya yang kini dirasuki kegelapan. Tangan yang dulu hangat kini dingin dan keras seperti batu. Ia mencoba melepaskan cengkraman itu, tapi kekuatan supranatural menariknya lebih dalam ke arah lumpur. Suaranya tercekat, namun dari balik kesunyian, ia mendengar bisikan samar dari buku mantra yang terjatuh tak jauh dari tempatnya berlutut. Dengan sisa tenaga, Maya menggapai buku itu, membacakan kalimat terakhir dalam halaman terakhir.
Mantra itu tidak hanya ditujukan untuk mengusir, tapi juga memutus ikatan darah antara manusia dan roh. Saat kata-kata itu diucapkan, tubuh Busari menegang, matanya meneteskan air bening untuk pertama kali, dan suara dari mulutnya berubah menjadi jeritan memilukan. Cahaya aneh muncul dari tanah, menyelimuti tubuh sang ibu, lalu menyerap kegelapan yang menguasainya. Busari terhempas ke tanah, tak sadarkan diri, namun nafasnya masih ada. Maya menangis, memeluk ibunya sambil bergumam bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ini belum benar-benar selesai. Saat fajar menyingsing, Maya dan beberapa warga yang mendengar kejadian malam itu datang ke tepi sungai. Mereka melihat perubahan luar biasa. Air sungai berubah bening untuk pertama kalinya sejak 20 tahun terakhir. Bau amis menghilang dan suara-suara aneh lenyap bersama kabut pagi. Kepala desa yang juga ikut datang menatap Maya dengan pandangan takjub dan rasa bersalah yang tak terucapkan. Beberapa hari kemudian, Busari mulai sadar. Matanya tak lagi merah dan ia mulai bisa berbicara normal meski tubuhnya sangat lemah. Dalam percakapan terbata, ia mengakui bahwa dahulu ia adalah salah satu dari warga yang ikut menuduh Rante tanpa bukti kuat. Ia bahkan membantu membuang jenazah dukun itu ke sungai sebagai bentuk ketakutan terhadap kekuatan supranatural yang tak mereka pahami. Rasa bersalah itu membunuhnya perlahan. Ia percaya sakit yang dideritanya selama bertahun-tahun adalah hukuman dari arwah Rante. Maya hanya diam mendengarkan, tak menyalahkan. Ia tahu dendam yang tak terselesaikan akan selalu kembali dalam wujud yang lebih mengerikan. Ibunya pun menangis untuk pertama kali meratapi dosa masa lalu yang tak bisa dihapus dengan mudah. Maya mulai mencatat semua kejadian secara rinci, menyusun kembali cerita desa, membedah kebenaran yang selama ini dikubur. Ia membagikan catatannya kepada warga agar generasi berikutnya tidak mengulangi kesalahan serupa. Sebuah papan peringatan dipasang di tepi sungai bukan sebagai larangan, melainkan sebagai pengingat bahwa kegelapan tidak akan pernah mati. Ia hanya tidur, menunggu dipanggil kembali. Namun sejak malam itu, Maya mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan menyusuri sungai yang tak berujung, dan dari kejauhan suara anak kecil memanggil namanya. Ia mencoba mengabaikannya, tapi semakin ia menolak, suara itu semakin jelas. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok bocah lelaki berdiri dalam kabut. Wajahnya basah dan membiru, tangannya menunjuk ke arah dasar sungai. Setiap kali terbangun dari mimpi itu, Maya menemukan genangan air di lantai kamarnya, padahal hujan tidak turun. Ia mencoba menenangkan diri, mengatakan bahwa semuanya sudah selesai. Tapi bagian dalam dirinya tahu, air menyimpan segalanya, termasuk janji yang belum ditepati. Dan janji itu adalah pengakuan, bukan hanya dari ibunya, tapi dari seluruh desa. Maya mulai menyusun upacara permintaan maaf kepada arwah Rante, mengundang para tetua dan semua keluarga korban. Sebab jika satu arwah saja bisa kembali karena dendam, maka berapa banyak lagi yang menunggu giliran mereka dibebaskan. 3 minggu setelah upacara penyucian, desa kembali tenang. Aktivitas warga perlahan normal, anak-anak mulai bermain di pelataran, dan suara burung kembali terdengar di pagi hari. Namun, Maya tak pernah benar-benar merasa damai. Mimpi tentang bocah lelaki terus berulang, semakin nyata
seakan alam bawah sadarnya mencoba menyampaikan pesan penting yang belum ia pahami. Suatu malam, Maya memberanikan diri kembali ke perpustakaan desa untuk menelusuri catatan yang belum ia baca sebelumnya. Ia menemukan satu buku usang tersembunyi di balik lemari besi, tanpa judul di sampulnya. Dalam buku itu, ia membaca bagian yang tak pernah disebut dalam sejarah resmi. Rante memiliki 2 anak, bukan 1. Anak kedua dikorbankan dalam ritual terlarang, bukan oleh Rante, tetapi oleh penduduk sendiri sebagai tebusan agar hujan turun setelah kemarau panjang. Fakta itu menghancurkan asumsi Maya. Upacara yang mereka lakukan beberapa minggu lalu hanya ditujukan untuk anak pertama, roh yang selama ini menampakkan diri di mimpinya. Namun jiwa korban kedua belum pernah dibebaskan. Dan roh itu kini mulai bangkit, bukan karena dendam, melainkan karena terlupakan. Bencana berikutnya datang tanpa aba-aba. Sungai yang sempat jernih kembali berubah warna. Airnya tak sekadar hitam, kali ini bercampur merah, seperti darah segar yang mengalir tiada henti. 3 ekor kerbau milik warga ditemukan mati tanpa luka, namun mata mereka mencair. Tak lama, bayi baru lahir meninggal mendadak. Tubuhnya membiru seolah tenggelam, padahal tak pernah menyentuh air. Warga panik. Mereka menyalahkan Maya, menganggap keterlibatannya dalam penggalian sejarah sebagai penyebab petaka. Rumahnya dilempari batu, dan beberapa pemuda menuntut agar ia diusir dari desa. Maya hanya bisa menangis, menahan amarah. Ia tahu ia bukan musuh mereka, tapi satu-satunya orang yang berusaha mengungkap kebenaran yang selama ini dikubur dalam diam. Malam berikutnya, ia kembali bermimpi. Kali ini bocah dalam mimpinya tak lagi memanggil, melainkan menangis sambil menunjuk ke arah sungai yang kini mengalir deras. Dari air, muncul wajah lain, lebih kecil, lebih pucat, tanpa mata. Maya terbangun sambil menjerit, nafas memburu dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia merasa waktunya semakin sempit. Maya menghubungi seorang peneliti spiritual dari luar daerah, Pak Dharma, yang dulu pernah menulis tentang entitas air dalam budaya lokal. Pak Dharma tiba 2 hari kemudian, membawa alat-alat dan naskah kuno. Setelah mengamati kondisi desa dan membaca ulang catatan Maya, ia menyimpulkan, roh anak kedua tak bisa ditenangkan dengan mantra. Ia harus diakui melalui pengakuan publik, sebab ia bukan korban makhluk halus, melainkan korban manusia. Kepala desa awalnya menolak gagasan itu, mengakui bahwa nenek moyang mereka mengorbankan anak kecil demi hujan, dianggap mencoreng nama baik leluhur. Tapi saat rumah ibadah ambruk sendiri padahal cuaca cerah, dan suara tangis anak-anak terdengar dari tanah kosong tempat korban dikuburkan dulu, mereka sadar ini bukan saatnya mempertahankan kehormatan kosong. Akhirnya disepakati bahwa malam Jumat, seluruh warga akan berkumpul di pinggir sungai untuk melaksanakan ritual pengakuan, dipimpin oleh Pak Dharma dan Maya. Tapi Maya tahu, jika upacara ini gagal, bukan hanya desanya yang akan musnah, ia pun bisa menjadi tumbal berikutnya. Sebab, darah selalu mencari darah, dan air tak pernah melupakan wajah mereka yang dikorbankan. Malam itu, langit gelap tanpa bulan. Warga berkumpul di tepian sungai dalam keheningan yang menyesakkan. Tidak ada obor, tidak ada suara riuh, hanya desir angin yang terasa dingin menyelusup ke dalam kulit. Maya berdiri di sisi Pak Dharma, membawa catatan dan secari kain putih yang ditemukan di bawah papan kayu bekas tempat pengorbanan dulu. Di atas kain itu tertulis nama sang anak, Tirta, sebuah nama yang selama ini tidak pernah disebut siapapun. Pak Dharma membuka upacara dengan pembacaan naskah pengakuan. Kepala desa disaksikan seluruh warga membacakan pernyataan bersalah atas dosa nenek moyang yang menyakiti jiwa anak tak berdosa.
Suaranya parau, penuh getar, namun setiap kata adalah palu yang memecah belenggu lama. Maya menambahkan pengakuan pribadi, menyatakan penyesalan karena keterlambatannya menyadari ada korban yang terabaikan. Seketika, tanah bergetar ringan. Air sungai membentuk pusaran kecil di tengah aliran. Dari dalam pusaran itu muncul cahaya samar berwarna kebiruan. Lalu, perlahan, sosok bocah kecil tampak berdiri di atas permukaan air. Tubuhnya mungil, wajahnya pucat, namun senyumnya tulus. Ia menatap semua orang, kemudian menoleh ke arah Maya. Bibirnya bergerak tanpa suara, namun Maya tahu apa yang ia katakan. "Terima kasih." Bocah itu mengangkat tangannya, dan di belakangnya muncul sosok lain, lebih besar, lebih kuat, bayangan Rante. Tapi kini wajahnya tenang, tak lagi menyimpan dendam. Ia mengangguk ke arah Maya lalu memeluk sang anak. Keduanya perlahan larut ke dalam cahaya yang meredup hingga akhirnya hilang bersama riak sungai yang kembali tenang. Saat cahaya terakhir lenyap, seluruh warga menangis. Tangisan itu bukan karena takut, melainkan kelegaan mendalam yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Bukan hanya roh yang dibebaskan malam itu, tapi juga hati-hati manusia yang selama ini dicekam rasa bersalah, ketakutan, dan dosa yang diwariskan. Pagi harinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Air sungai menjadi jernih sebening kaca, memperlihatkan dasar batu dan pasir yang tak pernah terlihat sebelumnya. Ikan-ikan kecil berenang kembali dan suara burung bersahutan di sepanjang hutan. Penduduk menyebutnya sebagai hari kelahiran kembali Sungai Tirta, mengganti nama lama yang penuh kutukan. Maya menuliskan seluruh kejadian dalam sebuah buku, bukan sebagai kisah horor, tapi sebagai pelajaran tentang bagaimana satu kebohongan bisa melahirkan kutukan panjang dan bahwa pengakuan adalah jalan menuju pembebasan. Ia menyerahkan buku itu ke perpustakaan desa, memberi judul Pemanggil Mayat dari Sungai Kematian. Bu Sari akhirnya sembuh sempurna, meski ingatannya tentang malam kelam itu hanya tinggal potongan-potongan samar. Maya tidak membahasnya lagi, memilih menjalani hidup yang baru, namun tetap menjaga jejak masa lalu agar tidak pernah hilang di telan waktu. Desa Banuakala pun berubah. Anak-anak kembali bermain di sungai. Para orang tua duduk di tepian sambil tertawa dan suara gamelan terdengar tiap malam Jumat. Tapi setiap tahun, pada malam peringatan pembersihan dosa, seluruh warga berkumpul di sungai, membawa bunga dan doa untuk Tirta, anak yang pernah dikorbankan namun menjadi penyelamat mereka. Dan di suatu malam yang sunyi, ketika Maya menatap pantulan wajahnya di air, ia melihat sesosok bocah berdiri di kejauhan, tersenyum lembut, lalu berlari di antara pepohonan, meninggalkan jejak kaki kecil yang tak pernah basah.